karena saya lagi peperangan rohani, betul-betul peperangan rohani. Saudara, ada satu 5 tahun yang lalu kan saya mau dioperasi pasang ring kan, tidak jadi karena sudah di kamar operasi. Dokter bilang ringnya di atas 4, di bawah 3, jadi 7 ring. Jadi saya bebas saja dengan pasang ring. Akhirnya saya sudah ke Cipto, sudah urus surat bebas. Saya pulang, saya nggak jadi bebas. Saya pergi ke toko obat Cina, saya bilang dari toko obat Cina ada obat pembuluh darah, ada. Saya makan. Saya bilang sama anak-anak, papi nggak mau di bypass. Tuhan ambillah saatnya sudah. Papi nggak mau di bypass karena ada komplikasi kan, gula lain-lain lagi. Lalu akhirnya makan obat Cina setahun sembuh. Itu 5 tahun yang lalu ya. Nggak di bypass, nggak dioperasi, nggak dipasang ring, dia sembuh. Puji Tuhan, dia sembuh. Sembuh kuat sampai 5 tahun nih, sampai sekarang nih. Tetapi sebulan yang lalu saya bergumul lagi. Kalau ke gereja saya mau naik motor, pulang ngos-ngosan. Capek. BPK dijemput sama Pak Benny, digonceng. BPK dari rumah ke rumahnya, dari Bumi Mutiara ke rumah Pak Ruben, pulang ngos-ngosan. Ngapain waktu? Saya bilang ini kambuh lagi seperti dulu. Akhirnya ke dokter sudah. Akhirnya kemarin sudah kedua kali dokter putuskan, Bapak penyempitan pembuluh darah di jantung sudah parah, tidak bisa dipasang ring lagi, harus di bypass. Saya keluar dari rumah sakit, saya bilang, Tuhan terima kasih, aku harus di bypass. Terima kasih Tuhan, saya keluar dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan, saya harus di bypass. Terima kasih, tetapi aku katakan aku tidak mau di bypass Tuhan. Kalau Tuhan panggil, terserahlah. Lalu dokter bilang, Pak, Bu, saya tidak mau di bypass. Ya terserah Bapak, saya tidak bisa tolong Bapak. Paling-paling Bapak mati tiba-tiba, serangan jantung, sudah mati, nggak ketolong lagi. Dokternya bilang begitu. Ya begitu dok. Iya, kalau Bapak nggak mau bypass, ya sudah, saya pulang. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, tubuhku, jiwaku dan rohku, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakannya dalam hidupku. Oh haleluya. Tadi pagi saya bangun, Tuhan ingatkan saya, kamu pernah berdoa di rumah sakit untuk orang sakit. Kamu katakan kepada dia, seorang bapak di rumah sakit Cikini, kamu kan pernah berkata, doa per petik. Saya pernah berdoa untuk orang itu. Saya bilang, Bapak, doa per petik. Dia sakit ginjal, kaki sudah bongkar besar. Saya kaget, bongkar besar. Bapak, doa per petik. Tuhan ingatkan saya tadi pagi, kamu harus doa per petik. Dan Bapak itu berkata kepada saya, Pak, iman Bapak sama iman saya beda, Pak. Dia bilang begitu. Saya bilang, sama Pak, kita sama-sama punya iman ke Yesus. Kita berdoa supaya kepada Roh Kudus, supaya teranglah hati, supaya kita bisa berdoa profetik. Jadi pagi tadi saya dibangkitkan kembali iman saya. Di dalam hati saya berkata, kamu doa profetik lagi seperti dulu, seperti 5 tahun yang lalu, berdoa dengan iman. Lalu saya bertanya, sembuh apa enggak Tuhan? Lalu suara hati saya berkata, di dalam batin saya berkata, sembuh atau tidak bukan urusanmu, Gerson. Urusanmu berdoa profetik, kesembuhan urusanku. Amin. Saya diingatkan oleh Tuhan begitu. Jadi tadi pagi saya bangun, saya bilang, aku berdoa profetik. Ini saya paling kebas-kebas nih. Saya bilang, Tuhan, aku sembuh. Amin. Aku sehat. Amin. Aku kuat. Amin. Aku mandi dan aku beribadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Ini yang Tuhan ajarkan. Ingatkan, kamu harus berdoa profetik. Karena apa saudara? Kalau di MPS, kalau saya lihat ada yang sakit di rumah sakit gitu, kalau Tuhan gerakkan, saya pergi sendiri.
Nggak bilang teman-teman sendiri aja, pergi aja kemana juga. Kalau Tuhan katakan pergi. Doa saya ada bilang, kamu doa propertinya. Itu yang saya ingatkan, yang saya sharing kepada saudara jemaat yang sakit. Kamu harus berdoa properti. Dan pagi ini saya diajar kembali gunakan iman. Saya berkata, Tuhan, terima kasih, aku sembuh, aku sehat. Walaupun belum kelihatan, tetapi urusan kesembuhan, kesehatan, hak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.